Myanmar telah bergulat dengan konflik internal yang menghancurkan sejak kudeta militer pada Februari 2021. Junta yang dikenal sebagai Tatmadaw merebut kekuasaan dari pemerintah yang terpilih secara demokratis, menjerumuskan negara ke dalam kekacauan. Perebutan kekuasaan ini memicu perlawanan luas, dengan aktivis pro-demokrasi dan berbagai organisasi etnis bersenjata mengangkat senjata melawan junta. Situasi telah meningkat menjadi perang saudara yang rumit, mengakibatkan krisis kemanusiaan yang dahsyat dan membuat jutaan orang mengungsi. Tatmadaw, yang terkenal dengan taktik brutal dan pelanggaran hak asasi manusianya, telah menanggapi perlawanan dengan kekuatan yang keras. Serangan udara, pemboman artileri dan penggerebekan desa telah menjadi hal yang biasa terjadi, meneror warga sipil dan mengusir mereka dari rumah mereka. Strategi bumi hangus junta yang bertujuan untuk menghancurkan oposisi apapun hanya memperdalam penderitaan rakyat Myanmar. Menambah kesengsaraan negara, topan dahsyat melanda Myanmar pada Mei 2024. Topan Yagi menyapu negara itu, menyebabkan kerusakan yang meluas dan merenggut ratusan nyawa. Dampak badai sangat parah di negara bagian Rakhine yang sudah terhuyung-huyung akibat konflik dan pengungsian selama bertahun-tahun. Topan tersebut memperburuk krisis kemanusiaan, membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal, makanan, atau akses ke layanan penting. Komunitas internasional sebagian besar mengutuk kudeta dan tindakan keras junta. Namun, tindakan nyata untuk mengatasi krisis terbatas. Sanksi dan kecaman tidak banyak berpengaruh untuk mencegah junta, dan aliran senjata ke negara itu terus berlanjut. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, tempat Myanmar menjadi anggotanya, kesulitan menemukan tanggapan terpadu terhadap krisis tersebut. Di tengah kekacauan dan kebrutalan, Aliansi Tiga Persaudaraan telah muncul sebagai kekuatan tangguh yang menantang cengkeraman junta atas kekuasaan. Terdiri dari Tentara Arakan, Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, dan Tentara Pembebasan Nasional Taang. Aliansi tersebut telah melakukan serangkaian serangan strategis terhadap Tatmadaw. Operasi terkoordinasi mereka telah menimbulkan banyak korban di pihak pasukan junta dan memberikan pukulan telak bagi otoritasnya. Keberhasilan aliansi dapat dikaitkan dengan pasukan tempurnya yang disiplin, persenjataannya yang canggih, dan kemampuannya untuk memanfaatkan kelemahan junta. Aliansi telah secara efektif menggunakan taktik gerilya menyergap konvoi militer dan menyerbu pos-pos terpencil. Selain itu, akses aliansi ke persenjataan canggih, termasuk drone dan artileri berat, telah secara signifikan meningkatkan kemampuan tempurnya. Dalam demonstrasi kekuatan militer yang berani, Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, anggota aliansi, berhasil merebut kota strategis Lashio pada akhir 2023. Lashio, yang terletak di negara bagian Shan Utara, berfungsi sebagai pusat komando penting untuk operasi militer junta di wilayah tersebut. Perebutan kota tersebut tidak hanya memberikan pukulan telak bagi kemampuan logistik dan strategis junta, tetapi juga memperkuat posisi aliansi sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Namun, keberhasilan aliansi di medan perang harus dibayar mahal. Serangan udara dan pemboman artileri junta yang tak henti-hentinya telah mengakibatkan korban sipil dan pengungsian. Aliansi telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perekrutan paksa dan pemerasan. Kompleksitas konflik dengan pergeseran aliansi dan motivasinya membuat sulit untuk menavigasi dilema etika dan strategis. Persatuan Nasional Karen, salah satu kelompok etnis bersenjata tertua dan paling terkemuka di Myanmar, juga telah mengintensifkan perjuangannya melawan junta. Dengan mengandalkan pengalaman puluhan tahun berjuang untuk penentuan nasib sendiri, Persatuan Nasional Karen telah melakukan perlawanan sengit, merebut kembali wilayah dan menyediakan tempat perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari kekerasan junta. Kuat Persatuan Nasional Karen di Myanmar Tenggara telah menjadi suara harapan bagi banyak orang yang mencari perlindungan dari penindasan. Dalam kemenangan simbolis yang bergema di seluruh negeri, Persatuan Nasional Karen merebut kembali markas bersejarahnya di Manerplow pada Desember 2024. Manerplow, yang terletak di perbatasan Thailand-Myanmar, telah berada di bawah kendali junta sejak 1995. Perebutannya kembali menandai titik balik yang signifikan dalam konflik tersebut, menunjukkan ketahanan dan tekad Persatuan Nasional Karen untuk melawan pemerintahan militer.
Keberhasilan Persatuan Nasional Karen sebagian dapat dikaitkan dengan dukungannya yang mengakar di antara orang-orang Karen. Persatuan Nasional Karen telah lama menyediakan layanan penting, termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan di daerah-daerah di bawah kendalinya, mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan penduduk setempat. Basis dukungan ini telah memberi Persatuan Nasional Karen aliran rekrutan dan sumber daya yang stabil, memungkinkannya untuk mempertahankan perjuangan bersenjatanya. Perjuangan Persatuan Nasional Karen, bagaimanapun, lebih dari sekadar kemenangan militer. Organisasi ini berkomitmen untuk mencapai sistem demokrasi federal di Myanmar yang mengakui hak dan aspirasi semua kelompok etnis. Visi Persatuan Nasional Karen untuk Myanmar yang lebih inklusif dan adil telah beresonansi dengan banyak orang, baik di dalam negeri maupun internasional. Komunitas internasional telah menyaksikan krisis yang terjadi di Myanmar dengan keprihatinan yang semakin besar. Pemerintah, organisasi hak asasi manusia, dan individu telah mengutuk kudeta dan tindakan keras brutal junta. Namun, menerjemahkan kecaman ini ke dalam tindakan nyata terbukti menantang. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sering terpecah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan Myanmar telah berjuang untuk mencapai konsensus tentang cara mengatasi krisis tersebut. Tiongkok dan Rusia, keduanya anggota tetap Dewan dengan hak veto, telah menentang penerapan sanksi yang lebih terhadap junta dengan alasan bahwa tindakan tersebut akan kontraproduktif. Kebuntuan di Dewan Keamanan ini telah menghambat upaya untuk menemukan solusi damai. Meskipun kurangnya tindakan tegas dari komunitas internasional, ada kesadaran yang berkembang bahwa situasi di Myanmar membutuhkan tanggapan yang terkoordinasi dan beragam. Beberapa ahli berpendapat bahwa sanksi yang ditargetkan terhadap para pemimpin junta dan kepentingan keuangan mereka dapat membantu melemahkan cengkeraman rezim atas kekuasaan. Yang lain menekankan perlunya peningkatan bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan mereka yang terlantar akibat konflik. Pada akhirnya, solusi jangka panjang apapun untuk krisis di Myanmar harus melibatkan dialog dan rekonsiliasi di antara beragam kelompok etnis dan aktor politik di negara itu. Ini akan mengharuskan semua pihak untuk meninggalkan kekerasan, menghormati hak asasi manusia, dan terlibat dalam negosiasi dengan itikat baik. Komunitas internasional dapat memainkan peran konstruktif dengan mendukung proses semacam itu dan memberikan insentif bagi semua pihak untuk mencari resolusi damai. Rakyat Myanmar tidak pantas mendakon apapun selain masa depan yang bebas dari rasa takut dan menindasan.